Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Siang ini saya ada di rumah Mas Embang Supangkat, atau saya sering manggilnya Ki Embang Supangkat. Beliau adalah seorang herbalis, seorang penyembuh melalui herbal. Dan saya akan perkenalkan, apa kabar Ki Embang? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Pasien gimana pasien? Pasien alhamdulillah bisa. Hari Minggu ini beliau biasanya terima pasien, tapi alhamdulillah dikosongkan gitu untuk menerima saya dan untuk lebih memperkenalkan pengobatan herbal kepada teman-teman semua. Ya Ki ya? Iya, saya kosongkan. Iya, terima kasih sebelumnya ya. Ki, gimana Ki? Pengobatan herbal tuh sebetulnya apa sih herbal? Ini kalau saya lihat banyak sekali ya, ini ekstra herbal gitu. Bisa diceritakan kepada teman-teman Ki, pengobatan herbal? Sebenarnya herbal itu kan banyak macamnya ya. Jamu ya, jamu itu kan dari asal kata dari kata jampi usodo ya. Jampi usodo Ya. Jampi itu jamu, Uh-huh. usodo itu penyembuhan. Jadi penyembuhan lewat jamu. Jadi jampi usodo itu menyembuhkan lewat jamu. Oh, jadi bukan jampi-jampi yang Ya bukan, jampi itu artinya jamu. Oh, bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa. Jadi jampi usodo itu adalah penyembuhan lewat jamu. Nah, jamu sendiri itu ada banyak kriterianya ya Bu ya. Iya. Dari segar, jamu segar. Itu jamu segar itu artinya jamu yang baru dipanen. Iya. Dipanen, dibersihkan, disortasi kering, sortasi basah, nanti langsung digodok. Maksudnya diracik sehingga menjadi jamu. Gitu. Oh, itu yang suka dibilang jamu godokan. Ya, gitu. jamu godok. Bukan, maksudnya jamu segar itu adalah jamu yang sering kita minum di pagi hari. Nah, itu yang masih segar-segar gitu. Jadi bahannya masih segar. Yeah. Masih segar, jadi masih fresh. Ada masih hijau ya, masih hijau, daunnya masih hijau. Kalau rimpangnya masih segar gitu. Terus kalau kalau ada juga yang memakai rimpang yang sudah dikeringkan. Itu namanya simplicia kering. Nah, simplicia kering itu kandungan airnya sih sudah berkurang. Jadi sudah lebih bagus. Oh, malah lebih bagus. Lebih bagus karena kandungan airnya sudah berkurang. Jadi lebih bagus. Nah, cara mengolah herbal simplicia kering itu juga ada caranya. Jadi ketika kita mau merebus, menggodok gitu ya, kalau bisa dimaserasi dulu. Apa itu? Maserasi itu adalah perendaman. Perendaman minimal 20 menit atau sampai setengah jam. Supaya dia lembab, supaya dia menjadi lembab nanti. Jadi ketika digodok, zat aktifnya itu gampang keluar. Gitu. Apalagi kalau yang rimpang-rimpang keras gitu, yang dari akar, yang dari akar terutama empon-empon itu. Kalau empon-empon masih bukan keras, tapi ya sedang. Tapi yang keras itu kayak dari akar, dari kayu, itu memerlukan maserasi yang lebih lama. Supaya dia lembab, nanti ketika direbus, digodok, itu dia zat aktifnya keluarnya lebih banyak. Gitu. Terus juga kita harus tahu bahwa yang bagus itu pakai untuk perebusnya itu yang bahan dari beling. Atau dari stainless. Sebetulnya pengobatan melalui herbal itu yang paling baik itu melalui apa? Melalui yang segar, melalui yang sudah dikeringkan atau? Sebenarnya ada beberapa. Kan dari basah, ada yang kering, ada yang serbuk, ada juga yang ekstrak. Nah, kalau untuk pengobatan itu memang baiknya itu yang ekstrak. Kenapa yang ekstrak? Karena ekstrak itu sudah zat aktifnya yang diambil.
Ya. Kalau yang masih serbuk, Simplicia kering, ataupun Simplicia basah, Hmm. segar, itu masih semua zat aktif masih ada di situ, belum dipisahkan. Nah, jadi kalau yang yang ekstrak itu kan sudah dominan. Umpamanya temulawak. Temulawak itu kan memang temulawak itu ada minyak asiri, ada kurkumin, ada yang lain-lainnya. Yeah. Tapi yang lebih dominan adalah minyak asirinya. Yeah. Maka ketika untuk pengobatan itu kalau ekstrak itu diambil zat aktif yang dominannya. Ya, temulawak diambil ada minyak asirinya. Minyak asiri itu sangat bagus untuk liver. Yeah. Karena memang juga reseptor dari minyak asiri itu di liver. Gitu. Gitu. Jadi nanti tubuh akan menyerap lebih cepat. Oh gitu. Jadi lebih cepat dan lebih baik yang ekstrak ya, seperti bilang. Ya, kalau untuk pengobatan. Ya, untuk pengobatan. Untuk pengobatan lebih baik dengan ekstrak. Tapi kalau untuk menjaga kesehatan bisa dengan yang segar atau yang Simplicia kering atau yang serbuk. Cara kerjanya bagaimana Ki? Herbal itu bisa memperbaiki kondisi seseorang menjadi lebih sehat. Gitu. Cara kerja dari herbal itu sama dengan obat yang lain. Jadi ketika herbal kita konsumsi, herbal apa saja ya, herbal apapun, kita masuk ke mulut, masuk ke kerongkongan, itulah nanti masuk ke lambung. Nanti di lambung itu kalau memang dia masih bentuk grandul, dipecah dulu oleh lambung sehingga nanti setelah dipecah baru diserap oleh. Tapi ada juga yang bentuk cair. Kalau yang dibentuk cair langsung diserap oleh usus kecil. Nah, diserap oleh usus kecil, nanti yang jernih itu akan naik ke atas, yang keruh akan turun ke bawah. Nah, yang keruh itu nanti akan disaring lagi oleh ginjal, nanti yang di ginjal yang jernih itu naik ke atas, yang keruh akan dibuang lewat pembuangan, dan kalau yang kasar nanti masuk ke usus besar akan diekskresi lewat usus besar. Nah, yang jernih itu naik ke atas nanti akan dibantu, akan bercampur dengan oksigen. Setelah bantu dengan oksigen, dia nanti disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh itu masing-masing zat aktif itu akan menemukan reseptornya masing-masing. Contohnya kayak tadi saya bilang bahwa minyak asiri reseptornya ada di liver. Maka ketika minyak asiri lewat di liver, maka dia akan ditangkap oleh reseptor di liver. Kayak kurkumin akan ditangkap oleh reseptor di lambung. Jadi memang semua zat aktif sudah ada reseptornya. Jadi kenapa ketika kita minum herbal, kenapa bisa sembuh cepat? Karena memang cepat ditangkap oleh reseptornya. Maka carilah herbal yang memang cepat diserap. Gitu. Jadi di dalam tubuh itu herbal itu bisa menemukan reseptornya masing-masing. Iya. Jadi herbalnya yang pintar apa tubuh kita yang pintar? Sebenarnya mekanisme tubuh kita yang memang sudah canggih ya. Allah sudah bikin tubuh kita itu sangat canggih. Jadi memang tinggal pengobatnya bagaimana mengetahui zat apa yang diperlukan oleh tubuh gitu. Nah, kayak umpamanya apa sih yang dibutuhkan oleh kelenjar tiroid? Berarti kan asam amino. Asam amino ada di mana nih gitu. Herbalnya apa nih yang paling tinggi? Terus kalau liver umpamanya kena hepatitis. Nah, liver itu butuh apa gitu. Jadi kan berarti kan liver butuh temulawak, butuh temu mangga, butuh mahkota dewa gitu. Jadi sistem dalam tubuh kita itu sudah sangat canggih, sangat cerdas, tinggal bagaimana kita mengetahui sebenarnya keluhannya ada di mana. Maka menegakkan diagnosa itu sangat penting bagi pengobat. Jadi sebelum kita berbicara kemana-mana, sebelum kita mengobati bagaimana cara dengan apa lebih baik,
diagnosa ditegakkan dulu. Diagnosa Hmm. ditegakkan dulu dengan benar, apa sih yang sedang tidak baik di dalam tubuh, apa sih patofisiologinya yang nggak baik di dalam Hmm. tubuh. Maka ketika itu sudah ketahuan, maka gampang, maksudnya bukan gampang, tinggal bagaimana kita mau bisa dengan herbal, bisa dengan yang lainnya. Iya. Yang penting tegakkan dulu diagnosa. Diagnosa tegak, maka lebih mudah untuk Iya. menyembuhkan. Soalnya kan ada ya Ki, misalnya sakitnya apa, tapi keluhannya apa gitu. Iya, Nah, kadang-kadang kan sebagian pengobatan itu mengobati bukan sumbernya, iya, tetapi keluhannya gitu, iya, sehingga sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu. Itu iya. gimana tuh Ki? Ya itu pentingnya Itu diagnosa, bagian dari menegakkan menegakkan diagnosa. diagnosa. Ya, contohnya gini Bu, umpamanya batuk. Mhm. Batuk itu ada dua. Batuk itu bisa dari paru, Mhm. bisa juga dari lambung. Oh gitu. Makanya kan kadang-kadang ada tuh Ki batuk, yang udah minum obat batuk gitu ya, Hmm, sampai berbotol-botol, tapi, iya, mungkin karena itu dari lambung, iya, tidak bisa iya, karena sembuh gitu sembuh ya? karena batuknya dari lambung yang diobati paru gitu, ya Oh nggak gitu, sembuh gitu. Jadi iya memang iya. dalam pengobatan kita tradisional itu tidak melihat efeknya, tapi Mhm. melihat sumbernya, Sumber sumber penyakitnya, penyakitnya dari oh mana. iya. Gitu, kayak umpamanya sakit kepala itu, Iya iya. migrain atau puyeng atau apa, itu kan bisa juga dari liver, bisa juga dari lambung gitu. Oh Nah, iya jadi ya. memang kita harus lihat, itu pentingnya diagnosa. Mhm. Menegakkan diagnosa itu memang harus, syarat utama ya, syarat utama Iya pengobat itu harus menguasai diagnosa. iya Ya, betul. nah, Ki Embang mengobati pasiennya itu dengan herbal dari Indonesia, dari Nusantara atau menggunakan juga dikombinasikan dengan herbal luar Ki? saya murni, herbal Nusantara karena saya ngambil filosofinya dari bukan filosofi, apa, dari guru saya, Mhm. Profesor Mangestuti, beliau bilang bahwa obat itu ada 100 meter jaraknya 100 meter dari rumah kita. Jadi Mmm. memang seluruh obat seluruh obat bagi yang penyakit kita adalah ada di lingkungan kita. Mhm Nah, mhm. yaitu dengan herbal gitu, Iya dengan iya. herbal. Contoh apa, dalam setelah kita sarikan lagi itu ada di dapur. Iya, Jadi sebenarnya semua obat itu ada di dapur, bumbu-bumbu dapur bumbu-bumbu ya? dapur, heeh. Cuman bagaimana kita mengolahnya, Mhm. bagaimana kita apa, meraciknya itu memang perlu apa, perlu pengetahuan, Iya, betul. heeh, perlu pengetahuan. Jadi dan penegakan di dosa juga itu yang Iya. jadi itu penting. Herbal itu kan jamu ya, Ki, Hmm, ya. Saya pernah ada yang bilang, "Oh, jangan banyak-banyak minum jamu gitu, nanti ada endapan," gitu. Itu bagaimana, Ki? ya. Nah, itu kan Di sebenarnya tidak ada istilah minum jamu itu ngendap di ginjal lah ya. Ada orang mengatakan, "Oh, jangan banyak minum jamu, nanti ngendap di ginjal." Jadi begitu dari masuk mulut, masuk kerongkongan, masuk ke lambung, diproses di lambung, diserap oleh usus kecil, nanti yang jernih naik ke atas, yang keruh turun ke bawah, nanti di ginjal juga disaring lagi, yang jernih naik ke atas, mhm, yang keruh dibuang, terus yang kasar masuk ke usus besar, terus diekskresi. Jadi tidak ada apa istilah mengendap. Kalau minum jamu bisa mengendap di salah satu organ, berarti makan pun, minum obat pun bisa mengendap gitu. iya, Artinya memang sistem sistem tubuh kita itu sudah sangat canggih. mhm mhm. Allah udah ciptakan sistem itu sangat canggih, jadi tidak ada pengendapan. Kata-kata pasien Ki Embang itu berobat ke sini apa jenis penyakitnya, Ki? Kalau macam-macam sih ya, ada yang batu ginjal, ada yang kista, ada Mmm, yang tumor, ada yang apa, lambung, macam-macam. liver gitu ya. Jadi, banyak sih karena memang rata-rata yang berobat ke saya itu memang,
rata-rata penyakit kronis ya, penyakit yang sudah lama diobati tidak menemukan kecocokan sehingga datang ke sini. Oh, Gitu. begitu. Oke. Batu ginjal nih, Ki. Saya tertarik gitu ya mengenai batu ginjal, penyembuhan batu ginjal melalui herbal gitu. Itu prosesnya juga bagaimana itu sehingga dia bisa sembuh batu ginjalnya seperti apa? Ya, kalau saya menggunakan beberapa herbal untuk batu ginjal ya Bu ya. Yang paling utama itu adalah saya kingdomnya itu memakai ini tempuyung. Oh, tempuyung. Ya, tempuyung ini itu fungsinya itu menghancurkan batu ginjal ataupun batu pedu. Oh, Terutama batu ginjal itu sangat cepat dengan tempuyung. tempuyung itu untuk menghancurkannya. Heeh, heeh. Kan dalam Diramu dengan herbal yang lain apa ya murni ini? diramu dengan herbal yang lain. ya. Jadi karena setelah hancur itu kan perlu pemecah nih ya, mecah dia dipecahkan oleh tempuyung batu ginjalnya itu. Nah, nanti akan dihaluskan dengan yang lain gitu. Jadi nanti akan supaya setelah hancur itu kan harus dikeluarin ya Bu ya. Iya. Dikeluarin itu dengan ini kumis kucing. Kumis kucing itu sifatnya diuretik. Jadi dia mengeluarkan. Nah, dalam penghancuran itu kan ada proses panas ya di dalam ginjal itu. Nanti akan ada antibiotiknya itu dengan daun sendok sama sambiloto. Nah, supaya keluarnya itu gampang, mulus, tidak sakit, itu ada pelumasnya, itu tapak liman. Oh, gitu. Iya, jadi supaya kan kadang kalau yang kadang kalau dengan yang lain gitu ya, dengan pengobat yang lain itu batunya keluarnya sakit. Sakit karena batunya besar-besar. Iya, betul. Tapi kalau dengan ini, dengan tapak liman, dengan yang ini herbal ini, dia bisa halus. Iya. Biasa halus. Sehingga tidak menyakiti ya. Tidak menyakiti. Terus juga dikasih keji beling. Keji beling juga sama untuk antibiotik. Dan untuk mendinginkannya kita pakai meniran. Meniran itu kan sifatnya dingin ya. Iya. Nah, jadi dalam proses panas itu didinginkan oleh meniran gitu ya Bu. Jadi kalau ingin tahu apakah batu ginjalnya sudah keluar atau belum, kalau di pengobatan lain kan keluar besar-besar ya Bu ya. Kalau lewat herbal itu kita harus rajin ngumpul ketika kencing itu kita tadangin. Kita tadangin, nanti lihat ada endapannya. Karena dia bentuknya sudah halus. Oh, gitu. Dan iya. Sudah halus kecil-kecil sekali gitu ya. Udah halus kayak pasir. Oh, gitu. Lebih lembut lagi. Jadi kayak memang kalau pengen lihat apakah batu ginjalnya udah keluar, harus sering ditadangin. Kita lihat. Nah, nanti kalau sudah 14 hari atau sampai 28 hari boleh di USG. USG apakah sudah hilang atau belum. Gitu. Ki Embang ini menjadi seorang herbalis itu karena pengalaman atau ada keturunan Ki? Sebenarnya memang dari buyut-buyut memang sudah rata-rata pengobat ya. Dari eyang saya itu herbalis juga. herbalis kampung lah ya. Maksudnya ya mengobati dengan herbal, ya dukun bayi juga, ya macam-macam lah gitu. Jadi memang eyang saya baik dari bapak maupun dari pihak ibu memang rata-rata, terutama dari pihak bapak. Pihak bapak itu rata-rata hampir semuanya itu pengobat. Oh, gitu. Pengobat. Dan saya memulai tertarik dengan herbal itu tahun 2014-an lah, 14 sampai 15. Itu sudah mulai mendalami herbal Nusantara. Terus untuk meyakinkan lagi, maka saya kuliah ngambil jurusan yang sesuai dengan
bidang saya gitu. Oh, gitu. Jadi Iya. jadi S1 saya adalah S1 yang apa, memang tidak jauh dengan Dengan herbal herbal ya. gitu. Oh, gitu. Menarik. Sebetulnya, menarik sekali ya teman-teman, karena herbal Indonesia, herbal Nusantara itu kaya sekali ya, ya Ki ya? Iya, Kaya sekali, luar biasa sekali memang sebetulnya sumber obat-obatan herbal kita iya. ya Ki ya? Yang sudah diteliti itu ada 3.000 jenis Mhm yang mhm. sudah diteliti, tapi yang belum diteliti itu masih lebih banyak lagi daripada yang sudah diteliti. Masih banyak yang menjadi Iya, rahasia juga yang 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 harus diteliti ya? iya, jadi yang sudah, diteliti, sudah ada penelitiannya itu, dan sudah ada datanya di BPTO di Tawangmangu Mhm. itu ada 3.000. Oh, 3.000 tiga jenis ribu herbal tiga ya? ribu jenis herbal. Jadi yang belum diteliti itu lebih banyak Lebih lagi. banyak lagi. Itulah yang mesti kita gali, Iya. dari apa, dari masing-masing kita, anak-anak bangsa harus percaya bahwa pengobatan, eee, Indonesia itu lebih tidak kalah dengan pengobatan yang lain. Iya, pengobatan Indonesia asli, Asli itu dengan tidak kalah. herbal Indonesia asli. Iya, Ya, karena Ki kan ya. sebelum ada obat-obat yang lain, Iya. itu herbal Indonesia sudah dulu ada. Digunakan sejak zaman nenek Dahulu, moyang ya. iya, Wah, luar biasa sekali. iya, Itulah makanya sekarang kan, pengobatan herbal tuh agak, apa, dibandingkan dengan obat-obatan modern ya, iya, jadi, kalah gitu. kalah ya. Jadi mungkin ini yang memang harus, kita Iya, gaungkan kembali iya gitu, betul, bahwa herbal itu memang luar biasa luar biasa. manfaatnya gitu ya. Cuma, Ada pengalaman apa Ki yang menarik dalam mengobati pasien-pasiennya? mungkin menarik banyak ya, yang unik-unik juga banyak. Jadi kadang, eee, Apa mungkin bisa di-share? gini, apa, yang kita anggap berat, belum tentu berat, yang Mhm. dianggap kita ringan, belum tentu ringan, gitu. Yang menganggap siapa nih? Pasiennya atau Pasien pengobatnya? atau kita atau pasiennya juga. Oh, gitu. Kadang-kadang, saya pernah ada datang pasien itu tumor, Mhm. sudah besar di sini, apa, di leher. Itu kan, wah ini sepertinya berat sekali. Iya. Tapi ternyata pas kita obati dengan herbal itu cukup 28 hari sembuh. Oh, mengecil? Hilang, Oh, iya, hilang. hilang benar-benar mulus, hilang. Iya. Tapi kadang ada yang kecil tapi mengganggu, kita anggap, "Ah, ini mudah." Oh. Ternyata bisa berbulan-bulan. Oh, gitu ya. Gitu, iya. Jadi memang kita tidak boleh, dari pengalaman itu tidak boleh mengecilkan satu penyakit Mhm. atau melebih-lebihkan Melebih-lebihkan, iya. suatu penyakit. Jadi yang penting tanganin saja dengan serius. Heeh. Nah, kayak pernah juga datang ibu-ibu itu, sudah berobat kemana-mana, beliau bilang, "Sudah bosan saya berobat." Iya. Datang ke sini, itu kirain saya juga hamil 9 bulan, kirain saya, "Ini orang hamil kenapa mau ke sini?" Gitu. Mhm mhm. Besar sekali, Bu, orang datang itu dipapah sama sama keluarganya ya di sini. Ibu, pas wawancara, ngobrol, ternyata, beliau perutnya memang bengkak, besar. Mhm Terus mhm. setelah saya diagnosa lidahnya, nadinya, semuanya secara runut, saya ambil kesimpulan bahwa dia livernya yang bermasalah. Oh, gitu. Livernya yang Sampai bermasalah. bisa bikin perutnya bengkak? Iya, bengkak besar dan keras. Mhm mhm. Karena saya pegang, oh keras sekali ini. Ternyata pas saya lihat semuanya lewat lidah, lewat nadi, lewat raut muka, ternyata livernya yang bermasalah. Bisa teratasi, Ya, Ki? setelah saya kasih herbal untuk 14 hari, Mhm 14 hari setelah, sebelum 14 hari beliau udah ke sini. mhm. Dan tidak dipapah lagi, beliau datang naik ke sini naik ojek. Oh, Dan alhamdulillah. perutnya sudah kecil, sudah normal, sudah sangat Alhamdulillah ya. normal ya, udah normal, alhamdulillah udah normal, dan saya kasih lagi untuk 14 hari lagi. Setelah itu beliau telepon, alhamdulillah saya sudah sehat. Jadi memang Alhamdulillah.
tadi saya bilang bahwa tidak ada penyakit yang nggak boleh dilebih-lebihkan, Iya, tidak boleh disepelekan iya, juga. betul, Yang betul. penting adalah tangani dengan serius. Iya. Semua penyakit walaupun itu jerawat harus ditanganin Kadang-kadang gitu. kan kita ngelihat seperti tadi Ki Embang bilang ya, lihat ngejendol gede Iya. tuh, wah ini mah gawat gitu Iya. ya. Padahal mungkin lebih cepat Lebih cepat teratasi ya, teratasi, yang kita pikir ini kecil ternyata butuh penanganan yang lebih lebih lama. lama Iya, dan lebih iya. serius ya Ki ya. Ya contoh kalau umpamanya ada jerawat di sini nih, Hmm, hmm, itu kan kelihatannya cuma jerawat gitu ya. iya. Itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Hmm. Karena ini ternyata di sini adalah titik jantung. Oh, gitu. Heeh. Jadi kalau kita mencetin di sini artinya kita juga sedang mencet jantung kita. Heeh. Masa Ki? Iya. Jadi memang ya pentingnya diagnosa itu. Menegakkan Oh, diagnosa itu penting sekali. Jadi tidak boleh kita meremehkan satu penyakit, "Oh, jerawat mah gampang." Nggak ada istilah seperti itu. iya. "Oh, kanker bahaya nih." Juga tidak seperti itu, tapi tangani saja dengan Serius serius. dan menegakkan Iya, diagnosa diagnosa secara ya, benar benar ya. benar. Oh, Gitu. menarik sekali nih. Jadi I salah satunya juga Ki Embang melihat apa, memeriksa raut wajah ya iya pasien ya? iya. Jadi kalau memang, eee, harus ya, bukan seharusnya setiap pengobat itu harus memahami Mhm, memahami, kliennya atau pasiennya. mhm, mhm. Kalau saya biasa manggilnya sanggrata. Apa itu? Sanggrata itu kalau dalam bahasa medisnya pasien. Oh, Sanggrata itu dalam bahasa Sanskerta. iya, iya, Itu kita biasa memanggilnya sanggrata. mhm, Nah, ketika ada sanggrata datang itu, kita benar-benar harus, perlakukan beliau dengan baik. Maksudnya tegakkan diagnosa dengan baik. iya, Kenapa harus iya, seperti itu? Ketika kita sakit, iya, kan kita tidak mau disembarangin orang. iya, betul, Heeh. Maka ketika ada sanggrata datang ke kita, atau pasien ya Bu ya, iya, sanggrata sama dengan pasien, itu datang ke kita, kita tidak boleh sama sekali, menyembaranginya. mhm, mhm, Karena kita pun tidak mau disembarangi. betul, Ya, jadi betul, siapapun dia, tidak mengenal dia dia mohon maaf ya, dia bawa uang atau tidak, iya, dia kaya atau tidak, itu kita tidak boleh, memilah-milah. iya, Ketika dia datang ke kita, artinya dia mempercayakan kesehatannya pada kita, iya, maka kita harus serius iya, menanganinya. memperlakukan dengan baik ya, Melakukan dengan baik. Nah, mhm, setiap orang akan berbeda cara pengobatannya. Nah, kebetulan saya, eee, mengambil spesialisnya adalah di herbal, iya, di betul, betul, jamu-jamu Nusantara. iya, Maka untuk saya tidak menyebarangi orang, maka saya harus paham betul, iya, sifat-sifat dari herbalnya, larinya kemana, ke mhm, organ mana, dan seterusnya. Jadi memang mmm, saya himbau juga pada teman-teman, mari kita sama-sama menyehatkan saudara-saudara kita mhm, dengan mhm. herbal Indonesia. Iya, karena herbal Indonesia luar biasa Luar ya, biasa, sangat luar biasa. sangat luar biasa. Teman-teman menarik sekali ya siang ini pembicaraan kita dengan Ki Embang Supangkat. Jadi saya manggilnya Ki ya teman-teman. Oh ya saya minum dulu. Boleh. Ketika saya bertamu ke rumah seorang herbalis, maka saya suguhannya apa nih Ki? Ini bir peletok. Oh gitu, Bir wedang secang ya? wedang secang. Ada orang mengatakan bir peletok. Bir peletok Mhm, itu untuk daerah Jakarta dan mhm. sekitarnya, Bekasi. Untuk daerah Jawa Tengah itu namanya wedang secang. Manfaatnya apa tuh? Ini kan, sifatnya hangat, Mhm, berarti dia diuretik. Jadi mengeluarkan keringat. sisa kotoran-kotoran di bawah kulit, Tapi itu. enak loh minumnya. Iya, ini weci kalau dalam di TCM itu menggerakkan weci. Iya. Ki Embang ini kan seorang herbalis, tapi setahu saya masih belajar di ilmu TCM ya? Ya, saya Mmm, juga ya kebetulan kuliah saya juga memang ngambil di TCM, Traditional oh, Chinese Medicine. Tapi juga, mengambil ada
di pengembangan jamunya. Oh, mengambil di pengembangan jamu. Pengembangan jamu saya lebih diperkuat. Jadi Nah, lebih diperkuat herbalnya iya, ya. betul ya. Ini saya lihat di sini ada alat-alat ini untuk apa, Ki? Ini namanya cucen ya. Hmm. Cucen itu untuk penyakit seperti low back pain, ya, sakit tulang belakang, Oh, iya ya. terus saraf kejepit, terus untuk migrain, Iya. vertigo, gitu. Dengan ini cepat sekali. Saya sering nanganin hanya sekali terapi sudah sembuh. Kalau untuk yang vertigo, migrain gitu. Kalau penyakit-penyakit seperti itu diobati dengan seperti ini atau dengan herbal? Itu ada kombinasi. Jadi Kombinasi. memang kalau memang orang itu masih segar, bisa diobati, bisa diterapi dengan alat ini, maka saya akan obati dengan alat ini. Tapi kadang ada orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sepuh itu kan memang tulangnya rawan, terus kulitnya juga sudah rawan, jadi saya tidak mempergunakan itu. Hanya murni dengan herbal. Contoh saraf kejepit itu kalau dengan herbal itu dengan daun alpukat. Daun alpukat, lengkuas sama benglek itu cepat. Iya, obatnya itu ya. Iya, itu. Jadi tapi memang herbalnya juga ada klasifikasinya. Jadi kalau untuk untuk saraf kejepit itu harus dalam pemanasannya. Ini kan biasanya kalau herbalnya itu kalau yang simplisia ya Bu ya. Simplisia kering itu harus dalam pemanasan 70%. Oh gitu. Itu yang terbaik. Jadi kalau di bawah itu atau terlalu panas juga nggak bagus untuk di herbalnya, akan rusak. Nah, jadi kalau untuk saraf kejepit sepertinya mudah, tapi memang bahannya yang memang harus benar-benar kualitas grade A gitu ya. Karena kan di pasar juga ada grade A, B, C gitu. Oh iya, Ki. Menarik sekali Ki pembicaraan kita siang ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua, teman-teman yang sedang membutuhkan informasi, dan teman-teman yang saat ini mungkin sedang kurang sehat, tetap semangat karena jalan kesembuhan itu banyak ya Ki ya. Amin. Banyak sekali, kita jangan putus asa, tetap semangat ya. Jadi sekian dulu teman-teman video kita siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Bang. Terima kasih Bu Sinta, makasih. Minum dulu. Silahkan minum.